Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan topik pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Ya, pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Adapun yang menjadi kompetensi dasar adalah mengkritisi bentuk-bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang mengkritisi berarti ada bentuk pelayanan yang belum kurang pas ya, yang kurang elok mungkin ya. Jadi kita akan nanti bicarakan di dalam materi. Nah, kita tentu mengenal istilah masa transisi. Jadi ketika sosok manusia itu ada di dunia, maka dia memasuki fase anak-anak. Nah, di fase anak-anak dia butuh bantuan orang lain sampai untuk makannya, minumnya pun disuapin orang tua. Lalu dari fase anak-anak dia menanjak masuk ke fase remaja. Di sini sudah mulai bisa disuruh, bisa mengerti, mengerjakan ini itu. Lalu masuk ke masa dewasa. Ya, untuk Indonesia diberikan label dewasa ketika sudah berumur 17 tahun. Secara politik dia punya hak dan dia sudah bisa punya KTP, dia bisa punya SIM. Itu di Indonesia dianggap dewasa ketika 17 tahun. Makanya ada kadang orang begitu antusias ketika merayakan Sweet 17 ya, ulang tahun yang ke-17 ya. Lalu kita masuk ke fase orang tua, masa grandfather ya, masa jadi kakek dan masa menjadi nenek. Nah, ini fase-fase dalam kehidupan manusia. Nah, hal yang dihadapi remaja itu, remaja harus siap menerima keadaan fisiknya. Kadang lemak yang begitu banyak, kadang juga bentuk fisik yang tidak ideal. Itu bisa menjadi sebuah tantangan atau sebuah situasi yang membuat remaja tersebut tidak nyaman. Ya, lalu ada perubahan fisik dapat membuat remaja komplain. Ya, misalnya gumpalan lemak di daerah tertentu, terus masalah rambut yang keriting, ya secara fisik tentu tidak seperti yang diharap, itu bisa menimbulkan konflik atau menimbulkan komplain ya. Lalu mengetahui dan menerima kemampuan diri, kita harus sadar panggilan kita di mana, karunia kita di mana, talenta kita apa, supaya kita bisa produktif dan maksimal di situ. Jangan kita memaksakan seperti orang lain. Kalau orang lain bisa bermain drum, bass, gitar, kita pun pingin seperti itu. Padahal bukan itu passion kita, bukan itu panggilan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar di mana kita dan apa bagian kita dan apa talenta kita supaya kita bisa push dan maksimalkan. Lalu menetapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Ya, pribadimu seperti apa? Penurutkah? Ya, atau suka membuat troublemaker kah atau peacemaker? Ya. Nah, kita jangan lupa dengan tugas gereja ada 3, maka disebut dia tugas gereja. Yang pertama itu adalah koinonia atau bersekutu, yaitu membangun relasi vertikal dengan Allah. Ini bisa secara korporat bersama atau dengan individual, perorangan ya. Ada saat teduh, ibadah biston pagi, ada ibadah bersama sebelum tidur di keluarga ya. Lalu ada bersaksi atau marturia. Nah, bersaksi ini bisa kita lakukan dengan face to face, bisa menggunakan media, dan ini sejalan dengan penginjilan juga ya, amanat agung Tuhan Yesus. Lalu diakonia melayani dengan kasih. Gereja punya program secara sosial dan kemanusiaan, dan ada dana tentunya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, keterlibatan sosial berdasarkan iman, aktif dalam kegiatan sosial, remaja aktiflah, belajarlah berorganisasi di sana, melayani dengan motivasi yang tulus, jangan ada motif-motif yang lain. Lalu miliki ketulusan, motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Ingat Kolose 3:23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lalu menghadirkan Tuhan dalam segala lakon perilaku hidup kita. Jadi orang lain harus bisa lihat Tuhan dari kelakuan dan sifat tingkah laku kita ya. Lalu miliki kepedulian, care. Peduli pada lingkungan yang semakin rusak sekarang ini. Peduli kepada alam ciptaan Tuhan yang begitu awalnya baik tapi sekarang dieksploitasi dan dirusak oleh tangan-tangan jahat manusia rakus yang tidak pernah puas dengan apa yang dia punya.
Lalu kita juga ikut menghargai pemeliharaan Tuhan, menghargai ciptaan Tuhan, care dan peduli kepada sesama, ringan tangan menolong sesama. Ya, anak Tuhan itu tidak pelit tapi pemurah. Ya, jadi kita nggak diajar pelit kikir, tapi kita diajar untuk jadi pemberi dan pemurah. Nah, berperan serta secara aktif dimanapun kita tempatkan Tuhan. Lalu kita harus melakukan introp dan refleksi, ya. Belajar membuat karya yang bisa memberkati orang, berguna untuk orang, dan jadilah inspirasi buat orang lain. Biasakan dirimu terlibat dalam kegiatan-kegiatan konstruktif atau positif seperti di Karang Taruna, Naposo Bulung, remaja-remaja di lingkungan, supaya engkau terlatih untuk melakukan sesuatu yang positif. Apa yang menjadi kesimpulan buat kita pada pagi hari ini? Berikanlah dirimu untuk hal yang positif, jadilah berkat bagi sesama, dan belajarlah menjadi berguna buat Tuhan dan sesama. Ini saja penjelasan singkat pada pagi hari ini. Siap kalian dengarkan, kerjakan latihan soal yang saya sudah share nanti di GC dan kirim ke melalui WA saja. Jaga prokes, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak, shalom.